Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Megawati selaku pembimbing saya mata kuliah perangkat lunak. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya dulu, yang bernama Ekta Afdialoka, jurusan Sistem Informasi kelas SI 5E. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil judul jurnal saya yang saya cari, yang bernama judul jurnal saya ambil perancangan sistem informasi pemodelan labor praktikum proses manufaktur berbasis web. Nah, kenapa saya memilih judul ini? Saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Karena perkembangan teknologi informasi mendorong manusia untuk bertindak lebih cepat dalam berbagai hal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam mencapai tujuan tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana yang canggih, salah satunya penggunaan komputer. Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, yang dapat menerima data input, mengelola data proses, memberikan informasi output, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memorinya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan permasalahannya. Permasalahannya yaitu terbatasnya sumber-sumber untuk paduan praktikum proses manufaktur yang mengakibatkan kurangnya percaya diri ketika melaksanakan praktek karena berhubungan dengan kecelakaan kerja. Maka dari itu dibutuhkan sebuah webs untuk mempermudah mahasiswa dalam proses pembelajaran untuk mencari informasi kegiatan praktikum yang dibutuhkan untuk mempermudah mahasiswa untuk melakukan proses. Dibutuhkan paduan untuk pemahaman berupa webs proses manufaktur dalam bentuk video atau gambar sehingga pemahaman terhadap proses akan lebih baik. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuannya. Tujuannya memperoleh hasil yang maksimal karena praktek di labor pada proses manufaktur dapat mengakibatkan setiap mahasiswa merasa tidak yakin untuk melaksanakan proses tersebut yang berhubungan dengan keselamatan kerja, di mana kekhawatiran akan terjadi ketika ada kesalahan waktu praktek. Kecelakaan dalam praktek bisa akan terjadi apabila kurang berhati-hati dan kurang memahami bagaimana cara penggunaan alat pelindung diri, mesin, serta pengukuran bahan yang tidak sesuai dengan bentuk dan tujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat mengakibatkan kerugian bahan yang cukup besar. Sedangkan manufaktur merupakan suatu bagian penting dari ekonomi industri karena manufaktur menciptakan barang-barang untuk kehidupan kita, dari yang berukuran sangat besar sampai yang kecil. Sekarang definisi manufaktur sebagai pembuatan barang atau benda-benda mengungkap sedikit tentang kerumitan masalah tersebut. Oke, selanjutnya di sini perancangan sistem informasi pemodelan labor praktikum proses manufaktur berbasis web. Di sini permasalahannya dalam praktek di labor proses manufaktur. 1. Banyaknya kesalahan yang terjadi ketika melaksanakan praktikum proses manufaktur. Kedua, pelaksanaan praktikum yang berbahaya memerlukan alat seperti sebagai alat pelindung diri yang memerlukan biaya besar. 3. Terjadinya kecelakaan kerja bagi peserta praktikum. 4. Tidak terciptanya alat rancangan yang sesuai dengan bentuk dan tujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, selanjutnya metode penelitian ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan penelitian dalam memperoleh data, yaitu 1. Penyediaan data-data yang diperlukan untuk sistem informasi pemodelan labor proses manufaktur. 2. Penyediaan software untuk membangun sebuah web seperti Macromedia. 8. Yang bertujuan untuk merancang sebuah web media service
gratis seperti exam untuk memastikan bahwa website tersebut sudah berhasil atau tidak. Ketiga, setelah web dirancang maka sebuah data yang ada akan diinput. 4. Melakukan testing dengan tujuan memastikan web itu berfungsi sebagai panduan untuk memahami proses pada saat praktikum bagi mahasiswa, maka web ini dapat dijadikan sebagai panduan untuk praktikum. Ya, selanjutnya hasil dan pembahasan. 1. Implementasi sistem. 2. Desain database. 3. Pengujian sistem. 4. Tampilan menu utama. Di sini saya akan menjelaskan implementasi sistem adalah suatu produk yang dilakukan pada tahap sistem dalam dokumen yang disetujui dan menguji, kemudian menginstal dan menggunakan program yang dibuat. 2. Desain database. Pada bab ini menggunakan exam yang di dalamnya terdapat PHP MyAdmin yang dimulai dari mengenai install software tersebut serta mengikuti langkah-langkahnya. 3. Penguji sistem. Pada bab ini akan dijelaskan lebih rinci tentang sistem yang telah dibuat. Penguji sistem dilakukan untuk menguji hubungan antar program aplikasi yang dibuat dengan elemen yang lain dalam sistem informasi. 4. Tampilan menu utama. Pada tampilan menu utama ini menampilkan menu home, profil, berita, informasi, warga kampus, galeri, buku, pengunjung, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian pada sistem informasi labor proses manufaktur, maka penulisan pengambil kesimpulan sebagai 1. Memberikan panduan dan informasi serta meningkatkan pemahaman belajar pada saat praktikum di labor proses manufaktur yang pada kampus Padang. 2. Memberikan pemahaman terhadap tata cara melaksanakan proses praktikum agar tidak terjadi kecelakaan kerja pada saat pelaksanaan praktikum. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan judul kedua saya, yaitu pemodelan sistem informasi monitoring inventoring sekretariat daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Di sini kenapa saya mengambil judul ini, saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Oke, saya mengambil judul ini. Sekretariat daerah merupakan lembaga yang ada di setiap provinsi dan kabupaten atau kota di Indonesia. Setda provinsi maupun kabupaten atau kota memiliki tugas utama sebagai sekretaris gubernur, bupati atau wali kota. Pemerintah daerah memiliki sebagai tugas salah satunya adalah memulai setda dalam bidang investasi barang, yaitu dengan cara membina, mengawasi, dan mengendali barang milik negara yang memilikinya serta harus mencatat dan melakukan inventarisasi barang yang ada di lingkungannya. Oke, di sini saya akan melanjutkan permasalahan atau perumusan. Berdasarkan uraian telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini akan dilakukan pemodelan sistem informasi monitoring inventory sekretariat daerah Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan notariat UML yang terdiri dari struktur diagram, behavior diagram, dan interaction diagram. Hasil dari pemrograman akan dilakukan inventarisasi berupa pembuatan profil sistem informasi agar dapat menggambarkan bagaimana sistem informasi berjalan dengan harapan proses monitoring inventory yang ada di sekretariat Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilakukan. Oke, di sini proses perancangan digunakan pemodelan UML sebagai proses penggambaran bagaimana aplikasi akan dikembangkan dan dapat dijadikan acuan dalam proses pengembangan kajian yang lain, yaitu pemodelan UML digunakan untuk melakukan rancangan sistem informasi manajemen zakat inventaris. Diagram yang digunakan yaitu use diagram dan activity diagram. Hasil perancangan dalam pembentukan pemodel UM digunakan sebagai acuan dalam pengembangan sistem informasi manajemen SIGDOC.
Selain dua kajian tersebut, kajian lain berkaitan dengan pemodelan UM adalah penggunaan UML dan transformasi bahasa XLM dalam program Great Array agar dapat terbaca oleh mesin. Nah, di sini metodologi penelitian dalam melakukan penelitian metode sistem informasi monitoring inventaris pada Sekretariat Kabupaten Musi Banyuasin, maka metode-metode yang digunakan sebagai langkah-langkah penyelesaian penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Metode pengajian. Dalam metode pengajian hasil penelitian, metode yang digunakan oleh metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode untuk menjelaskan kejadian dengan tujuan menjabarkan dan memberi penjelasan keadaan atau fenomena berdasarkan prosedur ilmiah. 2. Objek penelitian adalah sasaran penelitian atau persoalan yang akan diteliti. Objek penelitian dapat berupa orang, organisasi, dan barang. 3. Metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan adalah langkah-langkah penyelesaian penelitian yang berkaitan dengan pemodelan sistem informasi monitoring inventory Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mendapatkan hasil pemodelan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka langkah-langkah tersebut penelitian dalam terlihat. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Setelah melakukan langkah-langkah penelitian seperti pada metode pelaksanaan, maka hasil penelitian berupa pemodelan sistem informasi monitoring inventory Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Spesifikasi sistem informasi merupakan kumpulan dari kebutuhan pengguna sebelum sistem informasi dibangun. 2. Pemodelan sistem informasi dilakukan berdasarkan spesifikasi sistem informasi. Pemodelan dibedakan menjadi 3 kategori pemodelan, yaitu pemodelan struktur diagram, behavior diagram, dan integration diagram. Setelah metode penelitian selesai, kesimpulan. Setelah melakukan proses penelitian pemodelan sistem informasi monitoring inventory Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan metode pelaksanaan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pemodelan notaris UML dengan ketiga kategori diagram, yaitu struktur diagram digambarkan dengan kelas diagram, behavior diagram digambarkan dengan user diagram, dan integration diagram digambar dengan user diagram. Dari pemodelan yang dihasilkan, penggunaan aktor yang terlibat terdiri dari admin setda, administrasi, definisi, dan kepala definisi. Data yang dapat diolah terdiri dari data barang, data peminjaman barang, data barang rusak, dan laporan barang. Selain itu juga dihasilkan profil sistem informasi sesuai hasil pemodelan, dan profil yang dibuat dapat menunjukkan proses monitoring barang berdasarkan editor warna sebagai tanda masa guna barang. Oke, sekian presentasi saya akhiri. Apabila ada kata yang saya salah, mohon maaf, saya mohon ampun kepada Allah. Di sini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.